Bunda Maria sudah di surga. Karena lewat penglihatan malam pernah saya khusus pribadi ini dan untuk Raja Daud yang saya imani bahkan juga menjadi dua malaikat penjaga saya. Yaitu di mana pada saat itu dalam penglihatan itu ada tangga yang dari bumi sampai ke surga, tangga yang begitu luar biasa, begitu indah luar biasa, yang dipenuhi kekudusan. Hingga saya dibawa menaiki anak-anak tangga tersebut hingga hampir mencapai puncak, yaitu suasana surga seperti halnya yang sering Tuhan tunjukkan dan bawa saya ke tempat itu. Bunda Maria berkata, sabar, percaya, dan setialah. Sebab apa yang Tuhan nyatakan dan janjikan pasti digenapi. Waktu saya di bumi, saya juga merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya. Dan tidak lama lagi kau akan mengalami tempat ini sambil menunjuk suasana surga tersebut. Dan sesudah turun dari tempat itu, Bunda Maria dan Raja Daud, di mana pada saat itu Bunda Maria sebelah kiri saya, Raja Daud sebelah kanan, dan kami turun dari anak tangga, dan Raja Daud berkata seperti halnya kisah kehidupannya seperti yang ditulis dalam kitab Injil. Dan utamanya diperkatakan, lihat, waktu saya diurapi menjadi raja, tidak langsung saya menjadi raja, tetapi saya banyak mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, terlebih raja mengejar-ngejar saya. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin. Itulah pengalaman saya sekaligus untuk dua pribadi itu, di samping banyak pengalaman lainnya. Nah, untuk hal-hal seperti ini seringkali saudara mungkin mendapati tulisan demi tulisan, video demi tulisan video, bahkan kurang lebih 7 tahun ini yang saya memperkatakan berjumpa dengan Tuhan, mengalami. Mungkin ada yang atau bahkan banyak di antara saudara yang menertawakan atau bahkan meragukan sebentar-sebentar kata Tuhan, firman Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara kepada dia. Belum tentu itu dari Tuhan, bisa saja itu dari setan atau lainnya. Mungkin banyak di antara saudara berkata seperti itu. Nah, untuk hal seperti itu izinkan saya untuk mengangkat satu kisah bagaimana cara Tuhan berbicara kepada saya. Di samping banyak ratusan atau bahkan lewat banyak pengalaman pelayanan yang saya alami, termasuk bagi saudara-saudari yang melihat video ini yang pernah saya alami, tapi yang pernah saya layani. Tapi saat ini saya angkat satu kisah, yaitu beberapa tahun yang lalu, di mana waktu saya naik kendaraan sepeda motor. Di atas sepeda motor itu saya mengalami suatu penglihatan yang begitu cukup jelas. Sebagaimana saudara saat ini melihat saya, menonton saya di video ini, sejelas itulah saya melihat penglihatan seperti nonton video di atas sepeda motor itu. Jiwa dan roh saya melihat dengan cukup jelas. Saya tidak memikirkan ibu pendeta ini secara
tubuh secara daging, karena pada saat itu masalah saya begitu rumit secara daging, begitu rumit hingga saya naik sepeda motor itu. Jadi saya tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus menunjukkan hambanya itu seorang pendeta wanita yang sudah lama melayaninya. Hingga saat itu pergumulan demi pergumulan, masalah-masalah yang dialami dan sedang dijalani, hingga perempuan pendeta ini sempat hendak berkomitmen, hendak murtad, hendak lari menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang hendak dijalani dan keadaan dan arti atau maksud daripada perjalanan yang dijalani perempuan ini. Hingga jikalau pribadinya setia dan taat seperti yang Tuhan Yesus nyatakan, dia akan berjumpa sampai ke tujuan, berjumpa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sesudah saya sampai di tujuan, yaitu di rumah pada saat itu, jikalau karena daging saya tidak akan menanggapi, tapi karena Tuhan berkatakan hubungi dia. Dan saya angkat telepon saya telepon. Halo Ibu. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Ada apa Pak? Kenapa Ibu mau murtad? Kok Bapak berkata seperti itu? Iya Bu, kenapa Ibu mau murtad? Apa maksud Bapak berkata seperti itu? Bu, untuk masalah saya saat ini begitu banyak masalah yang saya hadapi secara daging. Sedikit pun saya tidak memikirkan Ibu, karena masalah saya terlalu banyak. Tapi waktu saya naik sepeda motor tadi menuju pulang ke rumah, tiba-tiba saya melihat suatu penglihatan pergumulan masalah yang sedang Ibu hadapi. Dan Tuhan Yesus menyatakan, hubungi dia, perkatakan, layani dia. Saya mengenal Tuhan yang saya layani, dan karena itulah saya menelepon Ibu. Kenapa Ibu mau murtad? Hingga pada saat itu suaranya sedikit berubah, seperti sedih dan berkata, aku tahu sekarang Tuhan yang berbicara kepada Bapak. Memang pas saya punya pergumulan masalah, dan untuk masalahku saat ini saya sudah berkomitmen tidak akan menceritakan kepada siapapun, kepada manusia siapapun. Saya hanya berdoa kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, jika Engkau memang tidak menginginkan, jawablah saya, berkata-katalah bagi saya. Hingga saya berkatakan, iya Ibu, Tuhan sudah menjawab Ibu, Tuhan sangat mengasihi Ibu, dan karena itulah Tuhan menyuruh saya saat ini untuk memberitahukan kepada Ibu bahwa Tuhan sangat mengasihi Ibu. Hingga dia bercerita apa yang dialaminya, dan saya juga memperkatakan apa yang Tuhan perlihatkan dan apa makna di balik itu semua. Hingga puji Tuhan, sesudah itu saya melihat pribadi Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu seorang pendeta wanita itu tetap setia melayani Tuhan. Bahkan sampai saat ini saya mendengar Ibu itu tetap setia. Puji Tuhan. Dari inilah contoh cara-cara Tuhan berbicara, bahkan baik lewat pujian penyembahan, terkadang berbicara tutur kata, ucapan manusia yang cukup jelas. Jadi sekiranya ada di antara saudara atau ibu yang saya perkatakan walaupun namanya tidak saya sebut, jikalau garis besar atau pernyataan kesaksian saya itu salah, berarti saya ini tidak lebih dari seorang pembohong. Dan saudara tidak perlu percaya kepada apa yang saya perkatakan. Namun sebaliknya,